Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Babilonia adalah salah satu peradaban kuno yang sangat maju pada masanya. Peradaban ini dikenal karena kontribusi pentingnya terhadap teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya dunia, serta memiliki beberapa penemuan penting yang menjadi cikal bakal bagi perkembangan teknologi di era modern. Babilonia juga terkenal dengan kisah Menara Babel dan kemegahan Taman Gantung Babilonia, yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Peradaban Babilonia mulai berkembang sekitar abad ke-19 hingga abad ke-6 sebelum Masehi di wilayah yang dikenal sebagai Mesopotamia. Wilayah ini terletak di antara 2 sungai besar, Tigris dan Efrat, yang menjadikan Mesopotamia sebagai salah satu kawasan paling subur dan strategis. Secara geografis, Mesopotamia mencakup wilayah yang kini menjadi bagian dari Irak dan Suriah. Babilonia sendiri berada di tepi sungai Efrat, dikelilingi oleh dataran rendah. Kondisi alam ini memungkinkan masyarakat Babilonia untuk mengembangkan pertanian dan peternakan secara pesat, menjadikan mereka sebagai satu peradaban yang maju dan berpengaruh. Pada masa itu, Babilonia menjadi simbol keajaiban dan kemegahan sebuah ibu kota yang tiada bandingannya. Nama Babilonia juga disebut dalam Al-Quran sebagai negeri yang memiliki sejarah penting, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman bahwa mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Dari kajian para ulama tafsir, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sihir menjadi praktik yang sangat marak dan populer di Babilonia saat itu. Dalam kondisi ini, Allah mengutus malaikat Harut dan Marut di Babilonia untuk menguji manusia. Mereka memperingatkan bahwa sihir adalah sesuatu yang buruk dan tidak akan membawa keuntungan di akhirat. Ilmu sihir yang berkembang di Babilonia awalnya dianggap sebagai hiburan, tetapi seiring waktu, minat terhadap sihir mulai menurun. Masyarakat mulai meninggalkan praktik sihir secara perlahan, terutama dengan datangnya Nabi Muhammad SAW yang menutup pintu langit bagi iblis dan setan. Dengan penutupan ini, Allah mengakhiri periode panjang pengaruh sihir dan menegaskan kebenaran yang dibawa oleh para rasulnya. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa sihir adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran tauhid. Tragisnya, banyak orang memilih untuk meninggalkan kitab suci dan mengadopsi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Iblis dan setan sengaja mencuri ilmu hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dan memanipulasinya menjadi ilmu sihir yang tampak seperti ilmu yang mutlak. Setelah Nabi Sulaiman wafat, Iblis menyembunyikan ilmu sihir tersebut di bawah kursi kerajaannya dan membawanya kepada dukun. Ketika Bani Israel menemukan ilmu yang telah dipalsukan itu, mereka meninggalkan kitab suci mereka dan beralih kepada ajaran sihir dengan keyakinan keliru bahwa Allah menurunkan ilmu sihir kepada Nabi Sulaiman melalui malaikat Jibril. Dengan tegas, Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah seorang ahli sihir, melainkan setan-setan yang telah kafir. Ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di Madinah, para ulama Taurat mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan dan memperdebatkan pernyataan dalam Al-Quran. Kisah ini menggambarkan perjalanan sejarah Babilonia dan bagaimana ilmu sihir berperan dalam masyarakat pada masa itu, serta bagaimana ajaran-ajaran yang menyesatkan dapat mengalihkan umat dari jalan yang benar. Sihir di Babilonia bukan hanya menjadi praktik individu, tetapi juga berkembang menjadi sebuah sistem yang melibatkan banyak orang. Beberapa dukun dan ahli sihir memiliki kemampuan yang sangat mengesankan, seperti memindahkan benda-benda besar atau mengubah satu bentuk materi menjadi bentuk lainnya. Mereka seringkali mengadakan pertunjukan dan kompetisi untuk menarik perhatian publik dan mendapatkan ketenaran. Dalam konteks ini, sihir menjadi semacam hiburan yang menarik banyak orang, tetapi juga mengandung risiko yang serius karena bisa menjauhkan mereka dari kebenaran dan keimanan. Seiring berjalannya waktu, ketertarikan masyarakat terhadap sihir mulai berkurang.
Banyak orang yang mulai menyadari bahwa sihir tidak membawa kebaikan dan hanya menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang dibawanya, pintu bagi praktik sihir ditutup. Ajaran beliau menekankan pentingnya tauhid, keesaan Allah, dan melarang segala bentuk sihir yang dianggap sebagai amalan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa praktik sihir adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki akibat yang sangat merugikan. Beliau mengingatkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk sihir dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Dengan penjelasan dan peringatan ini, umat Islam diharapkan bisa memahami bahaya sihir dan menjauhinya, serta tetap berpegang pada ajaran yang benar. Akhirnya, kisah Babilonia dan praktik sihir di dalamnya menjadi pelajaran penting bagi umat manusia. Hal ini mengingatkan kita tentang pentingnya mencari kebenaran dan menjauhi segala bentuk penipuan dan kebohongan. Kebenaran yang dibawa oleh para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, harus dijadikan pegangan hidup agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Dengan mengikuti ajaran yang benar, kita dapat menemukan jalan yang diridhai oleh Allah dan terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak iman dan kehidupan kita.